Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam ruang BK Edu Fikri, edukasi terpadu Ihsanul Fikri. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita bisa mengeksplorasi bakat kita secara mandiri. Kita ketahui bersama bahwa bakat manusia itu macam-macam, sangat beragam, dan kesemuanya itu merupakan ciptaan Allah tentu saja. Bakat umumnya dimiliki seseorang itu bawaan sejak lahir. Nah, kemudian bakat yang sering kita lihat di televisi, bakat yang sering kita lihat di internet itu merupakan proses pengasahan. Bakat itu terletak di dalam diri kita. Ya, yang namanya di dalam itu kalau mau ditunjukkan harus dikeluarkan. Tidak secara instan, akan tetapi kita perlu upaya atau usaha untuk memunculkan bakat kita. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda, yang artinya apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan sia-sia begitu saja? Dari ayat tersebut dapat kita kaitkan bagaimana kita harus bisa mengeksplorasi bakat, ya, sehingga bakat itu terwujud, sehingga bakat itu dapat muncul, dan bakat itu tentu saja akan memberikan kebermanfaatan apabila kita arahkan secara baik. Bakat itu juga tidak boleh kita sia-siakan. Allah sudah jelas bahwa bakat jika dibiarkan sia-sia begitu saja, itu tentu saja tidak sejalan dengan prinsip, tidak sejalan dengan tujuan Allah menciptakan manusia, ya, untuk tujuan khusus. Ya, dalam bahasa kita mungkin ya, Allah tidak menciptakan sesuatu itu iseng. Pasti ada tujuan khususnya. Maka dari itu bakat diciptakan beragam. Sehingga apa? Saling melengkapi. Terjadi satu kesatuan atau sinergi, yang mana di situ akan mempermudah urusan kita di dalam kehidupan dunia. Walaupun kita juga sering mendengar bahwa dunia hanya sendau gurau belaka, tapi dunia ini juga sebuah ujian, di mana ujian itu kita ibaratkan ketika kita ujian di sekolah, kita perlu pensil, ya, kita perlu kertas, kita perlu konsentrasi, kita perlu fokus, kita perlu pikiran, ya. Coba bayangkan bagaimana ketika kita menghadapi ujian, tetapi kita tidak siap, akan tetapi kita tidak memunculkan kemampuan kita, tentu saja ujian itu tidak akan lulus. Sama juga halnya kehidupan kekal abadi itu di akhirat, tapi dunia ini merupakan ujian. Kita layak tidak, ya, kita harus remedi atau tidak. Maka dari itu mari kita coba gali bersama materi terkait dengan bakat, ya, karena bakat itu merupakan anugerah ciptaan Allah yang spesial untuk kita. Sebelum kita lebih lanjut membahas bagaimana kita bisa mengeksplorasi bakat kita secara mandiri,
Mari kita pelajari pengertian bakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bakat adalah dasar yang meliputi kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir, atau bisa kita katakan fitrah. Bakat dalam pengertian bahasa atau dalam pengertian yang umum kita pahami adalah kelebihan atau keunggulan alamiah yang melekat pada diri kita dan menjadi pembeda antara kita dengan orang lain. Bakat atau aptitude pada umumnya diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Baik anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang macam-macam kemampuan yang di situ kita kutip dari pernyataan Thomas Armstrong, seorang pakar pendidikan dari Harvard University yang sering berkolaborasi dengan Howard Gardner di dalam membahas kecerdasan, bahwa ada 38 jenis kemampuan yang dimiliki manusia. Ke-38 jenis ini bisa kalian cocokkan dengan diri kalian, mana yang cocok dan mana yang tidak. Ini merupakan langkah pertama di dalam eksplorasi bakat secara mandiri. Coba sekarang silahkan siapkan ballpoint, siapkan kertas, dan siap-siap untuk menuliskan mana kemampuan yang cocok di dalam diri kalian. Saya akan menampilkan di dalam video ini. Silahkan bisa dicermati bersama. Baik, daftar di atas itu baru sebagian dari sekian. Masih banyak kemampuan alamiah manusia yang belum atau tidak bisa dijabarkan. Dan lagi, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan sehari-hari kita, amat sangat jarang ada orang yang hanya diberi satu kemampuan dari daftar di atas. Dalam diri setiap manusia ada sekian kemampuan dari daftar di atas. Misalkan orang yang hebat di bidang IT tidak berarti hanya dibekali kemampuan tekun dalam mengotak-atik komputer. Ia juga memiliki kemauan keras, punya disiplin, kreatif, mau mempelajari hal-hal baru, dan seterusnya. Seorang tokoh agama tidak berarti hanya dibekali kemampuan spiritual, sensibility saja. Ia juga punya kemampuan lain yang mendukung keunggulannya, seperti verbal, sosial, dan lain-lain.